Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberi kenikmatan kesehatan yang sungguh luar biasanya sekali sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pembelajaran pada pagi hari ini kita semua mendapatkan kemudahan, kelancaran serta mendapat ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi cita-citaku menjadi anak soleh yang akan dibimbing langsung oleh Bapak Muhammad Sirajul Kiram di SD Ummu Aiman Lawang, tahun pelajaran 2021-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Cita-citaku menjadi anak soleh, yang mana yang pertama kita mempelajari orang jujur disayang Allah. Berkata jujur adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan, karena dengan berkata jujur maka kita akan disayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah As-Saff ayat 2 sampai 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran surah As-Saff ayat 2 sampai 3. Sesuai dalil di atas dapat disimpulkan betapa bencinya Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang tidak jujur kepadanya, betapa besar murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, kita perlu selalu berperilaku jujur agar mendapatkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah perbuatan jujur yang harus kita lakukan setiap hari. Yang mana pertama adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya adalah selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, berpuasa, dan lain sebagainya, karena hanya Allah yang bisa melihat perbuatan kita meskipun dalam keadaan sepi atau gelap. Yang kedua adalah jujur kepada diri sendiri. Contohnya adalah selalu mengerjakan soal sebisanya, berani maju ke depan kelas meskipun sebenarnya kita tidak bisa mengerjakannya, tidak mencontek ketika ujian, dan tidak berpura-pura pintar atau kaya untuk menjadi yang terbaik di hadapan orang. Kemudian yang ketiga adalah jujur kepada orang lain. Ciri-cirinya adalah selalu menepati janji ketika sampai pada waktunya. Contohnya seperti besok saya akan mengumpulkan tugas dan saya akan bayar hutang pada tanggal 15. Kemudian yang selanjutnya adalah kita belajar hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada orang tua itu adalah kita sebagai anak soleh adalah anak yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Anak adalah amanah Allah bagi setiap orang tua, yakni ibu dan ayahnya. Ia dititipkan kepada orang tua untuk diasuh, dididik, dan dibimbing menjadi anak yang soleh dan solihah. Kemudian yang selanjutnya, walau terkadang juga anak bisa menjadi penghalang lancarnya segala aktivitas orang tua, yaitu mengganggu waktu orang tua sedang istirahat atau meminta sesuatu yang sulit untuk didapat. Akan tetapi kasih sayang orang tua dengan susah payah mencari atau membeli barang yang kita inginkan. Oleh karena itu, kita sebagai anak harus taat dan patuh kepada perintah kedua orang tua kita. Jangan sia-siakan pengorbanan beliau terhadap kita sebagai seorang anak. Adapun ciri-ciri anak yang soleh sebenarnya sudah disebutkan dalam Al-Quran, diantaranya yaitu surah Al-Luqman ayat 15 sampai 19. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri-ciri anak soleh itu antara lain. Yang pertama adalah
berbuat baik kepada orang tuanya walaupun keduanya musyrik. Kemudian yang kedua, menjauhi perbuatan yang tidak baik sekalipun pada masa itu tidak ada orang mengetahuinya. Kemudian yang ketiga adalah mendirikan sholat. Kemudian yang keempat adalah mengajak manusia kepada kebaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, yaitu menjauhi kemungkaran. Dan yang keenam adalah bersabar menghadapi dugaan dalam kehidupan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketujuh, tidak bersikap sombong. Kemudian yang kedelapan adalah tidak melakukan perkara yang tidak baik dalam masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kesembilan, yaitu selalu bertutur dengan sopan. Kemudian yang terakhir adalah yang ke-10, yaitu menghormati orang lain. Itu adalah ciri-ciri anak yang soleh. Kemudian yang selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada guru. Hormat dan patuh kepada guru sangatlah ditekankan dalam agama Islam. Guru adalah orang yang mengetahui ilmu atau yang disebut alim atau ulama. Guru adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Fatir ayat 28 yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama, yaitu seorang guru. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Kemudian guru adalah pengganti sebagai orang tua kita di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu, pengetahuan, dan keteladanan. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, jangan sampai kalian menyakiti hati bapak ibu guru kalian, agar kalian mendapat ilmu yang barokah, manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Karena guru juga seperti orang tua, yang mana iridallahi fi ridatil walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Jika guru di sekolah sebagai pengganti orang tua, maka apabila guru ridho terhadap apa yang kita berbuat, maka Allah akan juga ridho terhadap apa yang kita berbuat. Kemudian yang selanjutnya itu adalah berbicara dengan sikap santun, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong dan tidak merasa lebih pintar. Itu adalah contoh hormat kepada guru kita yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berada di sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah indahnya saling menghargai, yang mana semua manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam, kemudian manusia berkembang, di antaranya adalah kita. Allah menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, pendek, berambut keriting, dan berambut lurus. Semua tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia, ada yang kaya dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu bagaimana caranya kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu kalau tidak dengan cara saling menghargai? Sikap saling menghargai antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai, karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat. Kemudian yang kedua adalah menghargai keyakinan orang lain. Menghargai keyakinan orang lain itu memang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan menghargai keyakinan orang lain, maka hidup kita dan tetangga kita akan menjadi rukun dan banyak disenangi teman atau orang yang berbeda agama. Seperti halnya kita setiap hari bermain dengan teman yang berbeda agama, akan tetapi teman kita asyik bermain dengan kita, diajak orang tuanya pergi ke gereja untuk beribadah, maka sikap kita adalah menghargai dan mempersilahkan pergi dengan rasa senang. Kemudian yang selanjutnya itu adalah menghargai pendapat orang lain, yang mana
Dalam belajar kelompok, kita seharusnya menghargai pendapat teman yang lain. Seperti contoh mengerjakan tugas kelompok, yang mana dalam satu kelompok itu harus ada ketuanya. Karena dengan adanya ketualah kita bisa menentukan yang baik dan yang buruk. Apabila ada beberapa teman yang beri masukan tentang tugas kelompok, maka semua satu kelompok harus bisa saling menghargai pendapat temannya, terutama ketuanya. Dan ketualah nantinya yang bisa mengambil atau menyaring pendapat teman-teman yang lain dan dijadikan untuk hasil yang lebih sempurna. Itu adalah contoh sikap saling menghargai pendapat orang lain. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin cukup sekian apa yang bisa Pak Kirom sampaikan. Semoga kalian bisa saling mencintai, menghargai sesama teman kita, menyayangi kedua orang tua kita, menyayangi guru-guru kita dan keluarga kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin cukup sekian apa yang bisa Pak Kirom sampaikan. Kurang lebihnya Pak Kirom mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa membawa berkah dan manfaat bagi kita semua, khususnya manfaat bagi diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Baiklah anak-anakku sekalian, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.